ikutan jeung iku mawarlah nasibnya harus berubah. Nama anak itu adalah Ternalam. Nama itu Bapak pilih karena dialah yang akan menjadi penghiburan dan pengharapan kita. Dia tiba-tiba saja datang ke kota kita. Ini tentu merupakan suatu berkah bagi kita. Bapak sangat yakin padanya. Itu makanya Bapak tidak ragu lagi anak. Suatu saat nanti anak itu akan disebut sebagai pawang Ternalam. Pawang yang bisa menyatukan kita, Mak. Kebo, dia jangan balik. Ternalam, kue pulang. Hari ini secara resmi aku turunkan ilmu kesaktian seorang pawang kepada kamu. Semoga dapat kamu pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam perjuangan hidupku. Tujuh pulang. Terpanggil kamu, bila kau sakit yang mengganggu. Kue pulang. Panggilkan pulang. Bagendam keperi ading geluh larna melar bapa puja saja naher jingkang ije geluh kembana Baba geluh si mesra geluh si sadabana
Ya geluhku anak melumang, tapi ngarap kelaku, ngarah-ngarah lah pertendindu. Ibas kegeluhanku dalani wari-waringku, ulah tunggul nane ulah juru bapa. Gope keri kelesi mesuina, geluh siku dalani. Lapoku tahu pagi jadinya kegeluhanku pudi. Tapi ugai bahan nari adi bagekin ninan dube si kerajaan anak melumang beradi bata pagi si mere dalan si menghuli. Nyanyian itu membuat Bulan merasa terharu. Kami Bulan, yang aku nyanyikan tadi adalah tuin-tuin anak melumang Bulan, tentang anak sebatang kara yang tidak mau meratapi nasibnya lagi Bulan. Tapi dia ingin mengubah nasibnya Bulan. Hidup lu harus seperti yang kami nyanyikan tadi, Bapak. Gue Bulan, Karena hidup ini penuh dengan perjuangan. Hanya kita sendiri yang bisa berubah hidup kita, bukan orang lain. Jadi jangan pernah kamu menyerah, apalagi terhadap hidup. Kita tidak pernah ditakdirkan untuk susah. Sesungguhnya kesusahan itu berasal dari diri kita sendiri. aku heran saja Bulan. Kenapa dalam hidupku bisa jadi begini? Di saat semua orang mengatakan aku anak pembawa sial, hidupku malah beruntung Bulan. Aku beruntung berjumpa dengan kamu Bulan. Percayalah kamu sama ibadah. Ibadah Maha Kuasa. Dialah yang membuat semuanya terjadi seperti ini, Bapak. Gue Bulan, Bapak, Bulan mau kamu melanjutkan perjuangan hidupmu. Kamu tidak bisa selamanya hidup di sini dengan belanggu dan bibimu tulak kelambir gading, karena kamu punya kehidupan yang lain yang lebih baik dari sini. tapi aku merasa baik tinggal di sini Bulan. Ada tempat yang lebih baik.
bahkan jauh lebih baik dari sini. Hanya satu permintaan pulang sama kamu. Pulang minta kamu segera pergi ke Kuta Degi Kemawar. Kamu masih ingat anak yang pernah datang ke rumah kita waktu kamu baru tiba di sini? Dialah yang mengabarkan bahwa putri pemulung Kuta Degi Kemawar sedang sakit. Namanya bukan benar. Dia sangat cantik. Semua laki-laki dari Tanah Karo, Langkat, bahkan Deli mau menjadi suami. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah setiap laki-laki itu harus bisa mengambil madu dari pohon tua Semade Ati. Karena konon kabarnya hanya madu itu yang bisa menyembuhkan kerupat iman. Sampai sekarang ini belum ada satu orang laki-laki pun yang berhasil memakai pohon tua Semade Ati. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Bulan? Aku sudah turunkan kepada kamu ilmu sakti soal mawar. Kamu harus berangkat ke punggung setelah kenal. Kamu harus buktikan bahwa ilmu yang pernah aku berikan tidak sia-sia. Sekaranglah kamu harus mengambil madu dari pohon tua Semade Ati itu untuk mengobati kerupat iman. Garis itu harus disebutkan ke punggung. Baiklah, Bulan. Aku tidak bisa menolak permintaan Bulan. Tapi, apakah aku akan mampu, Bulan? Aku dengar semua pawang sakti yang berusaha memanjat pohon itu semuanya gagal, Bulan. Bibi Tulah Kelabir Garin akan menemaninya. Di mana Bibi, Bulan? Dia sudah di Kuta Degi Kemawar menunggu kamu. Jumpai dia di sana. Baiklah, Bulan. Aku berangkat sekarang. Tunggu sebentar. Aku akan buat dulu semacam tanda untuk kamu. Supaya Bibi Tulah Kelabir Garin tidak salah sasaran. Mari ikut aku ke dalam. Gue, Bulan.
kami aku. Sampai kapan batas kesabaran harus aku jaga, Bapak? Aku sudah dapat lagi dengan penderitaan ini. Bapak ini sangat yakin suatu saat nanti pasti akan ada pawang yang bisa memanjat pohon kolam Simadian ini, tuh nakku. Tapi siapa yang berhasil memanjat pohon itu, Bapak? Semuanya mati penasaran. Penasaran karena tergoda dengan sayembara yang kamu buat. Dan sekarang, Allah menaikkan gentayangan untuk aku. Oh, nakku, Fatimah. Kau tidak boleh bicara seperti itu sama bapakmu. Bapakku ini sudah berusaha berkali-kali untuk mengobati penyakit itu, nakku. Tunggu kalian. Tidak gampang mencari orang yang bisa menghandle pohon itu. Tapi menjerumuskan orang untuk mati begitu saja, apa tidak kejam bila? Kau lihat kepala-kepala yang di bawah pohon itu. Sudah 7 putaran. Mengerikan. Berapa banyak lagi orang harus mati demi kesembuhanku, gila. Mustahil bakal ada orang yang bisa memanjat pohon itu. Kalau kamu memang sudah tahu aku akan mati karena penyakitku ini, aku rela, Bapak. Kamu jangan bicara sama bapak. Itu kalian. Kenapa kamu percaya begitu saja kata guru-guru itu, Bapak? Apakah lebih baik kau cari orang pintar yang bisa menyembuhkan aku daripada menunggu pawang-pawang yang menyapu-nyawangi memanjat pohon itu? Kamu tidak dengar apa kata guru itu, nakku. Kalau obat untuk penyakit ini hanya madu dari pokok itu. Aku tidak percaya padanya, Bapak. Tarik lagu dulu. Kaitai. Oh, dari Panceban dan Kaitai. Siapa tahu dia pawang yang akan berhasil memanjat pohon kolam Simadian itu. Suruh ku tengok pawang saya. Gue tunggu. Aku tidak percaya, Nek. Pawang dari batu-batu. Jumpa dengan kamu. Tapi kalau pengurus lagu tantang bakal gini munte. Mereka yang bro. Asal kutaku panci bakunan. Terdengar kabar kekutandu kalau Bupati Madu Kustus sedang sakit dan obat penawarnya madu dari pohon Pandangin. Aku minum idiman Bandung. Gaban sinaki udah atas pokok-pokoknya pemulut. Anak Rana sangat tampan, aku. Dari pertama kali ini aku dengar pembilang ada kaum tampan nanti, Bapak. Cara bicaranya santun, tegas. Itu memang ciri khas sama inti. Apakah kamu betul-betul yakin bisa memanjat pohon kolam Simadian ini tuh, Pawang? Aku yakin, Pengurus. Seberapa yakin, Kakak? Seberapa yakinnya hatiku pada berterima, Pengurus. Jadi kamu betul-betul yakin bisa memanjat pohon itu? Aku yakin, Pengurus. Asa gegap. Kalau begitu, silahkan mengadu nasibmu, Pawang. Pengumuman Banda Krina, Pawang dari Batu,
ingin mengadu nasibnya tentang sahabat kami. Mari. Selamat ini kamu Fatimah.
Sudah, Bu. Bersabar. Sudah begitu banyak yang berkorban, Cile, demi kesembuhan anakku berubah timah. Semua itu ada di situ. Pawang-pawang yang datang mencoba memanjat orang Semandang ini juga memikirkan itu. Sudahlah, beri saja amin. Biar dia jangan terlalu busuk. Poes ini, ubah lebih kami, entahlah hal lebih bagi lebih busuk permendu. Semenjak amin itu sakit, bukannya tidak pernah lancar. Saya takut pemudik itu banyak sakit karena terlalu memikirkan penyakit amin itu. Itu kasihan sekali oleh pemudik kita itu. Kamu tahu, penyakit tempat di Mari, penyakit tama-tama kaya. Ada orang sengaja mengasih penyakit kepadanya. Aku tidak heran, penyakitnya itu pasti tama-tama kaya. Tak kenapa belum ada satu orang pun yang bisa mengajak pohon itu. Tapi lihat pohon itu ada penunggunya. Tidak sembarangan orang bisa naik pohon itu. Kecuali sakit lah, kamu bisa mengambil. Kami berlaku. Untuk injil menuju kemawar. Boleh, ada putra jadi kemar, kan lain. Di tanaman kamu. Bahwa ada sayembara di kota ini. Bagi siapa yang bisa memanjat pohon-pohon Semandang ini, dia bisa mengawini putra ini. Dari mana kamu tahu? Aku dari jadi tua. Begitu, lanjut kamar mama, tak gila. Aku tanya biar, beri karwa. Mama saja bukan kamu. Gua kapan nanya itu berubah di mana? Dia mah, aku belum pernah bertemu dengan dia. Tapi ada orang dengan cantik luar biasa, Mak. Saking putihnya, dia minum kopi saja, kelihatan kopi tadi mengalir di air mata. Kelihatan sidik tadi berjalan di tenggorokannya, Mak. Makanya juga mereka masih ada pula berkaitan dengan pula. Tahu kamu apa? Berubah di mana? Dia tahu lah, Mak. Terus tepu dia kan? Jangan galak berubah. Dia tak bisa kami lah kalau dia marah. Tapi kampung pun ada yang gak bisa marga. Kamu lihat pohon itu. Iya, bisa kali buat ini, Mak. Beri saya melihat. Coba lihat ke atas. Juga nggak bisa melihat. Itulah yang harus tampaknya kalau bisa kamu lakukan. Gimana? Mak, coba ini, Mak. Ini siapa, Mak? Inilah seorang kawan-kawan yang mencoba memanjat tua Semandang ini. Apa? Betul ini, Mak. Berarti sudah baik kau yang coba orang ini. Ya kami lihat aja sendiri boleh.
kali keren. Jangan terlalu suka. Rekam kebutuhan tenda karena ini berbarang sekalian ini. Boleh mak, boleh kuliah semua. Sudah kotor-kotor cian-cian. Ya kalau makan dulu. Kalian kalau kemarin itu mau hujan. Oh bulu ayam dari batang serangan, buta bulan datuk membiarkan aku terbangkan kau, dan terus aku ikuti kemana pula. Kata bulan, di mana bulu ini terjatuh, disitulah buta dan membawa tempat bibi tulak melalui dari mulut. Di sini bulu ini terjatuh. Apa benar di sini kesini mau itu? Oh Bibi, apa betul ini bukan ini mau? Tadi ke dulu yang ku tanya gelarnya ku tanya ini mau. Ih sikin kah gelarku ternalam sendiri beberapa ginting utaku batang serangan naik. Macam-macam pernah kulihat dah. Gimana ya? Kita ketemu. Kamu pernah datang ke kita waktu mengabarkan tentang sayembara itu. Kamu bicara dengan ulang Datuk Rubia Gande dulu. Iya. Lupa pula. Yang aku tahu dulu kan tidak begini kakak. Sudah lama lagi. Dan juga ada yang berubah. Kamu juga udah berubah kuliah. Aku dari dulunya begini sih Nina saja cuma betul sama gue ya. Aku pernah nangin gue ginting. Kamu sendiri gue ginting. Sini nasi pemerintah kita. Bagian terlalu dari Nina. Ada apa rupanya mendapat tadi Nina? Karena memenuhi itu Nina, makanya diambil di sini. Apa? Aku mau mencoba keberuntunganku Nina. Kamu coba-coba manjat pohon itu? Iya Nina.
Aku sarankan sama kamu ya, jangan sekali-sekali kamu coba-coba manjat pohon itu. Pohon itu sangat angker. Kata orang, pohon itu penunggunya sangat sakti. Bawang yang bisa memanjat pohon itu harus bisa mengalahkan penunggunya dulu, kakak. Aku tidak akan mati sendirian. Apa pulangnya kamu bilang ini? Kalau soal mati, dari dulu mungkin aku sudah mati sendirian. Tapi takdir selalu berkata lain kepada aku sendirian. Tinggi kali tindakanmu sendirian. Kalau kamu memang orang yang percaya diri, kalau soal mati sendirian, aku mungkin dari dulu sudah mati sendirian. Makanya setiap kali aku harus siap mati sendirian. Kalau memang harus mati di kota ini sendirian, aku juga sudah siap. Omonganmu seperti orang kesatria aja enggak sendirian. Nanti guna rugi tim. Rugi. Aku belum pernah ketemu sama Nandeku sendirian. Apa? Apain Nande? Malam ini kamu jangan kemana-mana. Bantu Nande datang di dapur. Karena besok ada pesta di rumah Mama di Pasontar. Aku mau cakap-cakap sama teman ini malam ini Nande. Dia beri ginting juga Nande. Baik kali dia. Tanya dari batang serangan. Nande nggak mau tahu. Bantu Nande datang di dapur. Ini aja Nande. Aku bawa dia ke rumah kita ya Nande. Soalnya di kota ini juga nggak ada tempat tinggalnya Nande. Terserah kamu lah. Nande tunggu kamu di rumah ya. Iya Nande. Nak, rumah kita dah. Di rumah kita cakap-cakap. Aku mau bantu Nande di rumah. Mau masak. Soalnya besok ada pula pesta di rumah Mama Profesor. Apa kamu tidak keberatan sendirian? Kalau kamu keberatan, enggak juga enggak apa-apa sendirian. Aku bisa pergi kemana saja. Mereka sendiri-sendiri. Terus semua kerana menghanyutkan. Ayo, komen aja. Komen aja. Apa saja kita dan cakap-cakap. Dari batang serangan, Bi. Tapi setuhuna aku datang dari Gugum bersama Praja Sura itu, Bibi. Kutaku pilih yang melas, Bibi. Yang melas? Siapa-siapa itu yang melas? Sebenarnya aku tidak pernah tinggal di kampung itu, Bibi. 4 hari aku lahir. Mati Nandeku. Sempat warika matika bapakku. Aku dianggap anak pembawa sial, tunda kais yang harus disingkirkan dari kota itu. Lalu
bibiku membawa aku ke pinggir hutan supaya kerbau-kerbau itu menginjak-injakku sampai mati. Tapi kerbau-kerbau itu nggak mau menginjakku, Bibi. Bibiku membawaku lagi ke bawah kolong rumah adat. Biar babi-babi itu memakanku. Tapi aku malah disusui oleh bayi itu hingga besar, Bibi. Akhirnya aku pergi ke hutan dan tumbuh di sana, Bibi, dengan anak rubia-rubia itu, Bibi. Saat sebelum aku pergi, aku kembali berjumpa dengan bibiku itu. Saking bibi dua anakku. Menda baru sendiri. Anakku. Bisik dia. Nande, likap surah-surah kakak ternalum kujain dan nande. Kelainin surah-surah dua anakku. Aku mau menyembuhkan bulu Fatimah, Bibi. Kamu harus memanjat pohon tolak si Pandian itu, nakku. Aku akan mengambil madu di atas pohon itu, Bibi. Belum ada satu orang pun yang bisa menaklukkan pohon itu, nakku. Bahkan setiap orang yang berusaha memanjatnya terjatuh dan mati. Kalau soal mati, Bibi, dari dulu aku mungkin sudah mati, Bibi. Tapi takdir selalu berkata lain kepada aku, Bibi. Kamu nggak takut, nakku? Aku tidak pernah takut mati, Bibi. Adik bagai anakku, pesan dengan surah-surah andu bapak. Di mana masuk-masuk kamu, nakku? Uwe, Bibi.